Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhir-akhir ini ada kabar yang mengejutkan, Ustaz, terkait dengan yang disebut intervensi Presiden terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, peristiwanya ketika Presiden memanggil Ketua KPK dan meminta untuk menghentikan salah satu kasus yang ada di KPK dengan istilah hentikan kasus itu, dan disebutkan Presiden marah-marah di situ, Ustaz. Nah, ini muncul menjelang pemilihan. Sebelumnya mungkin ada, tapi tidak seramai ini atau tidak muncul ke publik. Nah, bagaimana memandang peristiwa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Memang agak ganjil sebetulnya. Keganjilan itu bagaimana kita pahami? Ya, seperti yang kita dengar, meskipun Ketua KPK itu menceritakan bahwa dia pernah dipanggil, bahkan dimarahi. Awal pertemuannya sudah langsung marah. Kemudian ada kalimat hentikan. Dan itu diungkapkan dalam sebuah wawancara yang cukup menimbulkan heboh. Ya agak ganjil. Pertama, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak diungkapkan dulu? Sehingga orang bisa mencurigai bahwa ini adalah sebuah ada tendensi politik mengungkap intervensi yang sangat tidak konstitusional dari seorang presiden yang selama ini dipuji-puji, dielu-elukan, yang selama ini digambarkan orang yang santun, jarang marah. Tapi belakangan ini bukan hanya soal EKTP, bukan soal intervensi, ada banyak kisah-kisah yang mulai diungkap oleh orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari para pendukungnya. Ini menunjukkan ada tendensi politik, dan tidak bisa dinafikan ada tendensi politik. Tentu. Karena mengambil momen yang dekat dengan pemilu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah cara membantah. Bantahan. Orang-orang yang berada dalam lingkaran presiden memberikan bantahan. Termasuk presiden juga memberikan bantahannya. Menurut saya ada yang kurang pas gitu. Mengapa? Ya, dengan mengatakan bahwa buktinya proses hukum berjalan. Buktinya orangnya sudah dihukum, divonis 15 tahun. Artinya, dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada pemanggilan itu. Tidak ada marah-marah itu. Tidak ada kata hentikan itu. Itu yang diinginkan dari pernyataan yang membantah itu. Nah, itu menimbulkan keganjilan. Ganjilnya di mana, boleh kita tahu? Begini, Mas. Fakta bahwa proses hukum dijalankan, tersangkanya juga divonis 15 tahun penjara, itu tidak otomatis membantah bahwa tidak ada pertemuan, tidak ada pemanggilan. Sangat mungkin pemanggilan itu dilakukan, kemudian kata hentikan dilontarkan, ada ekspresi kemarahan, ada memerintah untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku korupsi EKTP itu. Tapi secara konstitusional, secara aturan memang tidak bisa diintervensi. Mengapa? Ya, pertama karena KPK memang tidak di bawah presiden, melawan konstitusi, melawan etika. Dia punya dua hal yang salah apabila memang terjadi pemanggilan itu. Nah, bantahan yang dilakukan tentang proses hukum yang berjalan, vonis yang sudah dilakukan, itu tidak menafikan tuduhan adanya pemanggilan. Perlu ada fakta lain untuk membantah itu. Misalnya, ya kalau memang ternyata tidak ada pertemuan itu, berarti dia melakukan fitnah, pencemaran nama baik. Wah, itu sebuah pelanggaran serius terhadap orang yang punya posisi tinggi di negara ini. Nah, apakah itu dilakukan ataukah tidak? Anda kalau difitnah, melakukan sebuah tindakan yang tidak Anda lakukan, dan tindakan itu fatal, Anda pasti akan berjuang mempertahankan nama baik Anda. Tapi itu tidak dilakukan, hanya dibantah. Buktinya tetap diproses. Bukti diproses itu menunjukkan bahwa orangnya memang benar-benar independen, bahwa dia benar-benar punya integritas, sehingga kata hentikan itu diabaikan olehnya. Ini justru kredit poin bagi
dia yang mengungkapkan adanya pemanggilan dan perintah hentikan itu. Artinya keganjilannya bukan dari cerita peristiwanya, tapi keganjilannya adalah bagaimana presiden atau pemerintah merespon isu tersebut. Iya, mestinya tidak cukup dengan mengatakan, lihat saja prosesnya berjalan, tersangkanya divonis 15 tahun. Itu tidak menafikan, tidak ada pemanggilan. Perlu ada cara lain, perlu bukti lain untuk membantah. Kalau tidak, ya orang akan percaya bahwa itu memang terjadi. Dan kalau itu terjadi, minimal ada 2 pelanggaran besar. Pelanggaran terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap etika. Dan itu berat. Karena itu, bila memang tidak terjadi peristiwa pemanggilan itu, orang itu harus diadili, dilaporkan atas tuduhan fitnah. Ini yang membuat orang akhirnya bertanya-tanya, terjadikah intervensi atau tidak? Nyatanya, kemudian setelah beberapa waktu, KPK itu ternyata sudah berubah strukturnya. Dia berada di bawah presiden, sehingga mungkin saja intervensi sudah terjadi. Tidak lagi disebut intervensi, karena itu sudah legal menurut aturan. Jadi menggambarkan bahwa dahulu itu memang KPK benar-benar independen. Sekarang independensinya dipertanyakan orang. Begitu kira-kira. Ya, kemudian yang banyak dipertanyakan orang juga, kenapa saat ini? Kenapa dari dulu itu tidak disebutkan? Atau kenapa kebanyakan orang tidak mengungkapkan memang kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, intervensi atau apapun, itu kenapa nggak langsung saat itu juga mereka buka? Apa mereka nggak berani? Atau kenapa nunggu momen-momen seperti pemilu? Apakah mereka mau nyari keuntungan di situ? Gimana? Ada 2 kemungkinan. Pertama, karena mungkin punya keuntungan politik, karena orang ini juga mungkin mencalonkan dirinya sebagai apa atau apa. Tapi saya lebih memilih bahwa dulu kalau dia mengungkapkan itu, dia akan dituduh melakukan makar. Karena waktu itu masyarakat masih satu suaranya, mayoritas itu semua mengagungkan dia. Makanya tidak heran ada orang yang selama ini oleh sebuah partai berkuasa yang sekarang menjadi berhadapan-hadapan dengan pemerintah, sekarang setuju untuk mencabut laporan tentang kata tolol dan bajingan itu. Mungkin orang ini merasa kalau sekarang saya ungkapkan, saya tidak akan dianggap mencemparkan nama baik presiden. Mungkin ada pengaruhnya politik secara tidak langsung, tapi dia ingin melepaskan tekanan yang cukup berat dan diungkapkan di saat memang masyarakat tidak akan lagi melihat itu sebagai suatu tindakan melecehkan pemerintah, menghina presiden. Yang lebih penting dari itu, buktikan bahwa tidak ada pertemuan itu ketimbang memberikan pernyataan yang justru akan membuat orang lebih curiga. Pernyataan tidak akan pernah sama dengan tindakan. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.